Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama-tama kita tak lupa ya, niatkan untuk belajar. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat kita. Jadi kita pentingnya kita dalam ibadah kita, amal ibadah kita ini harus sesuai dengan sunnahnya ya. Ada wudunya, ada ilmunya. Jadi kita ada ilmu sedikit, kita harus diamalkan dengan istiqomah ya. Karena kita belajar wudu ya, wudu itu sangat penting disempurnakan sebaik mungkin ya. Kita harus mengetahui rukun-rukun wudu, fardu wudu ya. Fardu wudu ada 6. Jadi fardu-fardunya itu ya kan niat, membasuh muka, mencuci tangan kanan kiri ya kan, mengusap rambut dan mencuci kaki 2 ya. Kemudian tertib itu fardu-fardunya insyaallah ya. Kemudian kita sekarang mulai praktek niat wudu dari sebelum masuk ke jamban ya. Sebaiknya wudhu itu ada tempat spesial, tempat wudhu aja ya sebaiknya. Tapi Islam itu tidak menyusahkan, mudah kok, tidak memberatkan ya. Mudah sekali untuk belajar agama ini, untuk mengamalkan agama ini ya. Apa yang ada dimanfaatin ya, walaupun kita belum ada, kan tidak semua memiliki tempat fasilitas ya. Ada juga yang bergabung sama kamar mandi ya, juga nggak masalah ya kan, yang ada dulu. Cuman kita diusahakan sebaiknya ya, insya Allah kita juga belajar ya. Yang ada juga nggak apa-apa, tapi janganlah sama sama apa nih, gitu ya. Insya Allah kita mempraktekannya. Doa niat mau masuk ke jambannya, jadi 7 langkah atau 10 langkah sebelum masuk ke kamar mandi atau ke jamban ya. Kalau bisa jangan campur sama WC ya, kalau nggak ada ya nggak masalah ya, namanya darurat ya, Allah maha tahu. Jadi kita membaca doa ya, mau dilafadzkan juga boleh, di dalam hati juga boleh, namanya ini masih di luar ya. Baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Walaupun belum mengetahui itu artinya, maknanya, tapi itu suatu doa, itu ada doa, itu kan ada doa sesuai Nabi, berarti itu kan mengandung makna ya. Jadi itu semuanya sunnah Nabi ya. Doa-doa itu sunnah Nabi ya kan. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, sungguh ya cinta padaku, sabda Rasulullah ya. Dan barang siapa mencintaiku, maka akan bersamaku dalam surga ya. Insya Allah kita semoga nanti di akhirat kelak digolongkan dengan orang-orang soleh hingga ke surganya Allah SWT. Insya Allah ya, kita mengharap, berusaha, berikhtiar. Tadi doanya ya, doa sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian jangan lupa ketika ceboknya nanti ya, baca doa juga, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis ya. Itu niat wudunya itu memang ketika membasuh muka ya. Jadi sekarang pertama-tama ini sunnahnya ya, sunnahnya membasuh tangan. Jadi ditampung air, ini contoh aja ya, ini kerannya ini saya sekecil pensil ya. Jadi menggunakan air itu hemat ya, nggak usah besar-besar, kecil aja, sedikit kecil ya. Mau ngidupkan keran kecil aja, nggak boleh boros-boros. Jadi wudunya harus disempurnakan. Ditampung airnya, walaupun dari keran ditampung gini ya, kumur-kumur 3 kali. Nah, sebaiknya posisi gini ya, jongkok ya. Kalau belum ada tembok-tembok, kalau pakai bangku plastik, duduk gini. Kita jongkok di sini, ini ya keran. Nah, itulah adab-adab berwudu ya. Sebaiknya kita duduk wudu itu. Namanya adab ya, pakai adab.
tampung airnya, kumur-kumur, buang ke sebelah kanan ya. Kan ada biasanya kalau di masjid-masjid ada tempat pembuangannya ya, batas pembuangannya ke situ dia, ke sebelah kanan. Kumur-kumur 3 kali. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian menghirup air ke hidung itu bukan telunjuknya ditampungkan di keran ya, tetapi ditampung airnya gini, keran. Tampung airnya, masukkan ke hidung sampai masuk ke sini. Nah, sampai terasa masuk kayak mana macam kita kalau mandi tenggelam, kalau mandi tenggelam terasakan kemasukan air sampai masuk ke sini. Nah, hingga ke ubun-ubun begini. Terasa dia masuk ke air hidung. Hingga terasa ya masuk ke dalam hidungnya. Allahumma ahrini raihatal jannata wa anta anirudin. 3 kali. Jadi masuk nyuci hidung itu bukan sekedar gini, kucuk-kucuk gini, bukan. Sebaiknya seperti itu ya. Kemudian kita membasuh muka ya, urutannya. Tampung air. Ini niat di sini. Niat sedang menampung air ya. Nah, niat yang fardunya inilah dia. Ketika membasuh muka ya. Nawaitu raf'al hadasil asghari li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, itulah niat. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ya, sambung sini ya kan. Nah, jadi ketika membasuh muka itu disitulah kita niat tadi ya, di dalam hati. Ucapkannya dalam hati. Isyarat dengan siri, zikir ini termasuk zikir ini. Doa-doa masnah itu termasuk zikirnya. Zikir itu bukan la ilaha illallah aja. Nah, itu tadi ya niatnya. Baru doanya. Allahumma bayyid wajhi yauma tubayyadul wujuh wa taswadul wujuh. Nah, gini ya. Dari kening hingga permukaan wajah itu pipi harus dapat ya, termasuk hingga dagu ya. Seluruh permukaan wajah itu harus kena rata hingga dagu sininya permukaan wajah gitu. Gini ya. Tuh ya, dagunya kan ketarik sama jempol ini. Jadi semuanya 3 kali ya, hitungan ganjil semuanya. Kemudian sekarang kita membasuh tangan yang kanan ya, sebelah kanan. Kita tampung air di sini. Tampung 2 tangan. Ha, dibuka direnggangkan jari-jarinya. Ke sini jatuh. Syap, tarik ke sana ya. Tampung lagi 3 kali. Dibuka renggang jari-jarinya. Kan jatuh di airnya kan ke sini. Syap, sana kita. 3 kali ya. Ulang lagi. Air muncul sini. 3 kali. Oke. Apa doanya tadi ketika membasuh tangan kanan? 3 kali ya. Allahumma atini bi kitabi yamini hisabayasiro. Itu mengandung arti ya, banyak fadilahnya. Mengamalkan sunnah itu banyak fadilahnya. Allahumma atini bi kitabi yamini wa hasibni hisabayasiro. Nanti fadilahnya kita ceritakan ya. Sekarang membasuh yang kiri ya. Yang kiri sama seperti tadi. Sop air ditampung, buang ya. Tampung lagi sini, buka renggangkan jari-jarinya, ditarik ke sini, tarik lagi, tampung lagi. Jadi semuanya walaupun di keran itu airnya ditampung ya, bukan cukup. Oh, tidak, bukan seperti itu ya. Nah, kemudian nampung. Oh, tadi doanya belum ya. Allahumma la tu'tini bi kitabi shimali yaumi wara'i dhahri. Tuh. Allahumma la tu'tini bi kitabi shimali yaumi wara'i dhahri. Insyaallah ya 3 kali itu. Kemudian ya, sekarang giliran mengusap rambut ya. Tampung air sebelah.
gini. Kalau kita perempuan gini aja yang mengusap rambut 3 kali. Ujung-ujung ubun-ubun ini ya kena basah, mengusap kening, rambut sedikit, ubun-ubunnya gini sedikit aja 3 kali 3 kali. Nah, itu berbedaan pendapat. Ada juga menurut kalau nggak salah menurut Imam Maliki ya, bagi laki-laki gitu ya, usap disambung gini, usap rambutnya gini, terus ditarik ke belakang hingga narik ke kuping. Itu biasanya laki-laki, setahu saya ya. Kalau saya, pelajaran saya dari kecil memang seperti itu ya, usap ubun-ubun hanya 3 kali. Itu dari guru saya ya, ada guru itu. Jadi 3 kali 3 kali kalau itu perempuan ya. Kemudian doanya tadi mengusap ini rambut sedikit tadi, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar ya, supaya rambut ini terjauhkan dari neraka. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Jadi di balik sunnah itu banyak kejayaan. Kemudian dia mencuci kuping 2 ya, tampung airnya 2, kucurkan ke kuping, dibasahin, digosok-gosok mulai dari atas ya, dari atas ini, tengah-tengah ini apa namanya, pokoknya putaran daun kuping inilah, daun telinga ya, daun telinga kan ada trit, muter gini, tarik ke belakang, tarik ke bawah, set, ambil lagi air, shit, ke kuping dimasukkan, digosok-gosok daun kupingnya, ditarik, putar ke atas, ke belakang, shoot, ke bawah, tampung lagi air 3 kali, shoot, dibasahin kuping kita, diputar-putar pakai jempol sama telunjuk, telunjuknya di belakang, pundahkan dari posisinya, telunjuknya ke tengah, tarik ke belakang, ke bawah. Selama 3 kali daun kupingnya digosok-gosok-gosok. Jadi bukan sekadar cuci kuping kiwir ya, kita jangan seperti anak kecil lagi. Jadi itu doanya, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa ketika mencuci kuping. Tadi mengusap rambut kan, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Kuping, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian salah saya mencuci kuping itu, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Kok malah doa mencuci, kok malah doa setelah wudhu tadi, astagfirullahaladzim, kan keliru, maaf ya. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Mencuci kuping tadi ya, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Maafkan ya, keliru lupa tadi. Kemudian berikutnya mencuci kaki ya, mencuci kaki sebelah kanan. Ini keran kan, langsung digosok-gosok ya kan. Ini sunnahnya ya kan, gosok-gosok jarinya, sela-sela jari, gosok-gosok hingga mata kaki, digosok-gosok hingga putar bawah, hingga mata kaki batasnya 3 kali. Allahumma sabit qadami ala suratil mustaqim ma'a aqdamu min ibadikas sholihin. Doa mencuci kaki sebelah kanan ya, hingga 3 kali, gosok-gosok dari depan hingga belakang, hingga mata kaki, kelilingnya permukaan kaki ini hingga mata kaki batas sisinya. Allahumma sabit qadami ala suratil mustaqim ma'a aqdamu min ibadikas sholihin. Kemudian 3 kali ya, urutannya semuanya gerakan 3 kali. Kaki yang kiri sama ya seperti tadi, selah-selahnya digosok, itu sunnah aja sih ya kan, nggak digosok juga sebenarnya nggak masalah, namanya kita mengamalkan sunnah, sebaiknya kan
ya biar lebih sempurna ya. Kenalah semua ya kan, sela-selanya juga hingga mata kaki ya. Sama gerakan seperti tadi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika fin nari yauma tajilu aqdamul munafiqina wal kafirin. Itulah doanya ya. Artinya saya lupa, yang penting kita di situ banyaklah manfaatnya, itu artinya fadilahnya ya. Seperti itu Rasulullah ya. Tadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya pelan-pelan ya, walaupun kita belum hafal doanya penomat ya, gerakan-gerakan wudunya ya, jadi supaya amal kita, ibadah kita semoga Allah terima ya. Insyaallah gitu aja ya, 8 gerakan itu tadi dan ada 6 rukun tadi ya wudunya ya. Mudah-mudahan mampu untuk mengamalkannya dan kita sampaikan, terutama anak-anak kita. Anak saya juga belum ya kan ya, semoga ini nanti yang sudah memahami bisa untuk mengajari anak saya ya. Kemudian tak lupa pula doa setelah wudunya ya. Barang siapa mengamalkan doanya setelah wudu, maka doanya dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni selama 80 tahun yang lalu dan 80 tahun yang akan datang ya. Dosa-dosanya diampuni, kemudian nanti kita di akhirat maka wajah kita akan dibangkitkan seperti wajahnya bersinar, seperti sinarnya bulan purnama. Sinar bulan purnama entah sinar matahari kalau nggak salah, gitulah saya pernah dengar dari orang-orang soleh waktu di India ya. Gitu. Wajah kita akan dibangkitkan dengan bersinar seperti sinarnya matahari ya, gitulah. Jadi kita itu tadi diusahakan sebelum sholat itu kan tadi tepat waktu 10 menit sebelum waktu itu kita sudah duduk di sejadah menunggu azan ya kan, dan azannya juga wajib dijawab. Seperti itulah kira-kiranya kita untuk meningkatkan kualitas iman yakin kita, amal ibadah kita, jadi supaya setara ya, iman dan amal itu jadi sesuai ya kan. Beramal tanpa iman ya apa jadinya ya, begitulah ya insyaallah. Kemudian dia setelah wudunya tadi membaca doa asyhadu alla, mungkin dah tahu semua ya kalau doa setelah wudu, tapi insyaallah saya utarakan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin ya. Itu doa setelah wudunya di luar ya, di luar jamban ya. Setelah selesai wudu kita keluar dari jamban menghadap ke kiblat ya, sebaiknya menghadap kiblatnya. Kita langsung angkat tangan ya yang tinggi di depan depan wajah kita ya, baca doa itu tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, insyaallah segitu aja yang bisa saya bantu sedikit-sedikit insyaallah ya, walaupun ilmu sedikit kita bisa untuk mengamalkannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.